Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba mengangkat pembahasan tentang masih seputaran mimpi Muhammad Qasim. Kali ini sahabat yang beriman, ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mimpi pertama Qasim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin kedua, malaikat Jibril alaihissalam dan Muhammad Qasim bin Abdul Qadir. Jadi di sini sahabat beriman itu mengenai malaikat Jibril alaihissalam dan Muhammad Qasim bin Abdul Qadir. Mungkin maksudnya ini adalah Muhammad Qasim dalam mimpinya bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Baiklah sahabat yang beriman, sebelum kita mulai pembahasannya, saya minta untuk di subscribe, like, dan share. Ya sahabat yang beriman, jangan lupa. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai mimpi pertama Muhammad Qasim yang diberkahi, datang saat dia berusia 4 atau 5 tahun. Penting dicatat bahwa semasa kecil Qasim sangat tertarik pada balon terbang. Dia senang melepaskannya dan melihatnya terbang ke angkasa. Dalam mimpinya mengatakan bahwa aku berada di rumahku dan abangku Jafait datang dari luar. Dia kemudian berkata, ada tukang balon di luar, belilah balonmu sebelum dia pergi. Jika tidak, nanti kamu pasti akan menangis. Maka itu meminta uang kepada ibuku, lalu pergi keluar untuk membeli sebuah balon. Kemudian tukang balon itu berkata sambil mengisi balon dengan gas, Qasim, tahukah kamu bahwa ada tangga di atap rumahmu yang mengarah langsung menuju langit? Aku sangat terkejut tetapi juga sangat gembira karena aku selalu penasaran kemana balon-balonku menghilang di langit. Aku pun berlari ke atap rumahku dengan penuh kegembiraan. Aku bahkan lupa membawa balon itu bersamaku. Sesampainya di atap, aku melihat tangga yang nyata hampir seperti tangga kekaisaran Mughal. Anak tangganya terbuat dari batu bata merah yang melingkar naik menuju langit. Aku senang sekali melihat tangga itu. Aku mulai menaiki tangga dan terus naik hingga sangat tinggi. Saat aku melihat ke bawah, semua rumah itu terlihat kecil. Aku sangat gembira melihat ini dan naik lebih tinggi lagi. Bahkan aku bisa menyentuh awan dan aku sangat bersemangat. Lalu tiba-tiba aku teringat ibuku. Mungkinkah dia akan mencariku? Jadi kuputuskan untuk kembali saat aku lelah. Lalu tiba-tiba aku juga mendapat perasaan bahwa tangga ini akan langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wallahu alam. Itulah pernyataan mimpi Muhammad Qasim tentang mimpi pertama Qasim yang diberkahi, sahabat beriman. Kemudian mengenai poin kedua, malaikat Jibril alaihissalam dan Muhammad Qasim bin Abdul Qadir. Dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, dalam mimpi aku sedang duduk di atap rumahku dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpiku aku berkata, ya Allah, izinkan aku untuk berjalan di jalan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biarkan aku melihat taman rahmatmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, baiklah Qasim, aku akan mengirim Jibril alaihissalam di tempat yang bersih di depan rumahmu. Dan aku membawamu ke tempat di mana kamu akan berjalan di jalan Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beri
dan dari sana pula kamu akan mencapai taman rahmat dan keberkahanku. Aku menjadi sangat bahagia dan langsung menemui kakakku dan mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan Jibril alaihissalam kepadaku. Sekarang ketika kakakku mendengar ini, dia berkata, "Qasim, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril alaihissalam?" Itu pertanyaan kakaknya. Kemudian mimpi Muhammad Qasim mengatakan dia tidak percaya padaku. Lalu aku meninggalkan rumah menuju sebuah taman terdekat. Aku melihat seperti ada cahaya yang keluar dari tanah. Kakakku terus menatapku sambil berpikir apa yang telah terjadi kepada Qasim adikku. Setelah selang beberapa waktu, aku melihat Jibril alaihissalam datang dari langit. Sayapnya putih bersih dan ada cahaya yang memancar darinya yang tampak seperti awan menggumpal dan warnanya sangat putih. Sehingga bagian belakang sayap bisa dilihat dari depan. Semua sayap itu bergerak dengan sangat cepat sekali. Ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan bagiku. Jibril alaihissalam mendatangiku dengan keindahannya yang luar biasa. Aku merasa bahwa dia adalah salah satu malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadaku bahwa kamu akan membawaku ke suatu tempat. Jibril berkata dalam mimpiku, "Ya Allah, baru saja memberiku perintah." Aku meraih tangannya dan berkata pada kakak laki-lakiku, "Lihat ini, Jibril alaihissalam dan dia datang untuk membawaku." Kakakku sangat terkejut karena aku mengatakan yang sebenarnya. Dia berlari untuk menemui Jibril alaihissalam, tapi dia tidak melihat bahwa ada teras di depannya sehingga ia terjatuh. Pada saat itu Jibril alaihissalam langsung menangkapnya dan mendaratnya di tanah. Kemudian dia membawaku jauh dan mendarat di suatu tempat. Dia berkata, "Disinilah aku diperintahkan untuk membawamu." Aku berkata, "Baik." Lalu aku berjalan di jalan itu dan setelah agak jauh Jibril alaihissalam kemudian pergi. Aku tidak tahu di mana aku berada, tapi kemudian aku melihat jejak kaki Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Lalu aku mengikuti jejak itu sampai aku mencapai sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Tempat itu memiliki taman dengan berbagai jenis pohon dan tanaman. Taman itu dengan berbagai jenis pohon tanaman belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada aroma manis yang indah yang belum pernah aku cium sebelumnya. Dan ada angin sepoi-sepoi yang terasa luar biasa di tubuhku. Aku merasakan jenis kesenangan yang aneh dan menjadi sangat bahagia. Itu adalah perasaan gembira, lega sekaligus kepuasan yang sangat istimewa bagiku. Sahabat yang beriman, lanjut mimpi Muhammad Qasim juga mengatakan, "Kemudian aku melihat seseorang sedang membaca surah Ar-Rahman atau yang Maha Penyayang, Quran surat 55 dengan suara yang sangat indah dan menenangkan. Melodinya belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku langsung terpikat dan duduk di sampingnya sambil mendengarkan irama suaranya atau bacaannya. Aku merasakan kenikmatan yang sangat aneh. Setiap kali dia melafalkan ayat ini, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Aku melihat kembali ke taman dan berkata, memang kita tidak bisa mendustakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bangun dari duduk, lalu mendapati cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di depanku. Kemudian aku merasa mengantuk dan mulai berbaring di sana. Aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah membawaku ke sini dengan rahmatnya ke sebuah tempat yang tidak pernah terbayangkan olehku sebelumnya. Kemudian aku tertidur dengan tenang. Mimpi pun berakhir di sana. Wallahu alam bisawab. Itulah beberapa poin penting tentang mimpi kerohanian Muhammad Qasim, di mana poin pertama mengenai mimpi pertama Qasim yang diberkahi, kemudian malaikat Jibril alaihissalam, dan Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu melalui mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita semua pesan ketauhidan. Ini tidak ada keraguan dengan pesan menjauhi syirik yang pertama dalam panduan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara praktek dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di saat banyak pendapat dan perdebatan tentang menghindari praktek-praktek syirik melalui 21 pesan moral dari mimpi Muhammad Qasim sangat penting dan dapat diikuti segenap generasi terakhir kita nantinya. Mengenai perintah malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, di mana yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Semua malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam kecuali iblis. Ia dengan kesombongannya menolak perintah. Menurut iblis, unsur api lebih mulia daripada tanah. Ia berkesimpulan dirinya lebih mulia daripada Adam. Kesombongannya diabadikan dalam Quran, di mana yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu aku menyuruhmu, iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau diciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau diciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah beberapa kesimpulan ataupun pengingatan untuk kita semua, karena sudah banyak komen-komen baik dan negatif semua bercampur tentang pembahasan mimpi Muhammad Qasim. Saya tidak meminta untuk ini dipercayai, tetapi mungkin kita bisa mengambil sebuah pembelajaran atau mengambil sebuah manfaat dari apa yang menjadi kisah mimpi Muhammad Qasim. Sebelum saya mengakhiri pembahasan kita kali ini, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita semua ketahui bahwa kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya menutup pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen positif negatif semua saya terima. Apa yang menjadi pembahasan saya ini tujuannya hanya untuk menambah wawasan serta mengambil kesimpulan baik beserta positif yang ada dalam video ataupun yang ada dalam kisah mimpi Muhammad Qasim. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.